Hari ini kita akan memulaikan satu seri dengan 2 sesi tentang fondasi apostolik. Ini adalah satu topik yang sangat penting untuk kita memahami apa yang telah terjadi di dalam sejarah gereja dan apa yang sedang terjadi di dalam gereja mulai dari zaman Martin Luther sampai sekarang ini. Yang kita akan melihat di dalam sesi yang pertama adalah fondasi-fondasi itu diletakkan dan kemudian dihancurkan atau permulaan penghancuran telah terjadi, dan ini menjadi satu kemerosotan yang terjadi selama 1500 tahun. Jadi awalnya kita mau melihat tentang zaman emas di dalam gereja. Di dalam gereja mula-mula seringkali orang memikirkan abad pertama adalah zaman emas. Tetapi kalau kita menyelidiki dengan sesungguhnya, mungkin hanya 30-35 tahun betul-betul dapat disebut zaman emas. Satu generasi. Dan di dalam satu generasi yang pertama itu, kita melihat bagaimana fondasi-fondasi apostolik diletakkan di dalam gereja dan bagaimana mulai terjadi kemerosotan. Sudah mulai terjadi bidah, sudah mulai terjadi orang yang lebih mengutamakan kedagingan dan keinginan ambisi sendiri daripada melihat apa yang betul-betul merupakan maksud abadi Allah dan rencana Allah untuk gerejanya menjadi satu wujud kemuliaannya yang akan membawa rencana Allah yang kekal menjadi genap di atas muka bumi. Jadi zaman emas gereja mula-mula saya bayangkan sebagai tahun 30 sampai tahun 60 Masehi. Nah, kita melihat di dalam Kisah Para Rasul. Sekarang kita mau melihat daftar di dalam Kisah Para Rasul tentang apa yang telah terjadi di dalam gereja mula-mula. Di dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 8, ada 120 orang dibaptis dengan Roh Kudus. Ini merupakan permulaan di dalam gereja, lahirnya gereja Tuhan yang terjadi pada tahun 30 Masehi. Kisah 2 ayat 41, hasil dari pencurahan kuasa Roh Kudus, ada 3.000 jiwa yang bertobat, mereka selamat dan dibaptis. Kisah 2 47, ditambah tiap-tiap hari ada jiwa-jiwa baru yang bertobat. Kisah 5 ayat 14, kita melihat dicatat makin bertambahlah jumlah orang percaya. Kisah 6 ayat 7, makin bertambah banyak jiwa dan sejumlah besar iman yang juga imam yang juga masuk ke dalam orang Kristen. Jadi orang-orang Yahudi, imam-imam Yahudi yang diyakinkan sekarang bahwa Yesus adalah Mesias dan mereka menjadi percaya. Kisah 8 ayat 8, di kota Samaria, satu kota bertobat. Mereka mendengar Injil dan menjadi percaya kepada Yesus. Kisah 10 44 sampai 48, sekarang baptisan Roh Kudus atas bangsa-bangsa, di mana orang-orang non-Yahudi di rumah Kornelius sudah dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Allah mulai bekerja dengan luar biasa di antara bangsa-bangsa. Jadi orang bangsa-bangsa mengalami baptisan Roh Kudus dengan cara yang hampir sama dengan yang terjadi di Yerusalem. Jadi secara tiba-tiba, secara massal, kuasa Roh Kudus dicurahkan di atas mereka dan mereka menunjukkan atau ditunjukkan lewat bahasa roh bahwa Roh Kudus sekarang sudah ada di dalam kehidupan mereka. Kisah 11 ayat 24, sejumlah orang lain yang ditambah menjadi orang percaya. Kisah 12 ayat 24, makin banyak yang menjadi percaya. Kisah 13 sampai kisah 18, multiplikasi di Siprus, Syria, Turki, dan Yunani. Kisah 19 ayat 10, semua di Asia
dengar Injil. Nah, ini luar biasa. Hanya dalam 2 tahun saja Injil tersebar di seluruh Asia Kecil. Sampai semua orang yang di wilayah Galatia, Kapadokia, yang sekarang disebut wilayah Turki, di Asia Kecil, mereka semua telah mendengar Injil. Luar biasa pemberitaan Injil. Kisah 19 ayat 20, makin tersiar Injil. Nah, ini adalah di dalam 25 sampai 30 tahun pertama Injil mulai diberitakan setelah Yesus disalibkan. Nah, secara tanggal-tanggal kita lihat secara kronologi apa yang terjadi di dalam sejarah gereja sebagaimana dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Pada tahun 30 Masehi, dalam Kisah 1 sampai Kisah 2, kepemimpinan dan dasar doktrin rasuli nyata. Ada 12 rasul. Satu sudah diganti karena Yudas sudah mati bunuh diri dan diganti dengan Matias. Kemudian mereka meletakkan dasar-dasar doktrin yang menjadi dasar kepercayaan, iman, percaya, perjamuan kudus yang menjadi dasar dan fondasi persekutuan di dalam gereja. Lalu pada tahun 33 Masehi, nah ini Kisah 6, seringkali kita mungkin berpikir dalam Kisah Para Rasul, ini terjadi besok ini, dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat secara kronologi sejarah, di antara Kisah 1 sampai 2 dan Kisah 6, ada lebih kurang 3 tahun. Jadi dalam Kisah 6, 7 pelayan diangkat. Ini adalah terjadi karena ada sejumlah janda yang dilalaikan, dan hal ini dibawa kepada para rasul. Sehingga mereka katakan, kita perlu mengangkat 7 orang untuk menangani pelayanan meja-meja. Baru di dalam tahun 34 Masehi, dalam Kisah 8, kita melihat aniaya dari Saulus. Gereja sudah berkembang dengan luar biasa, dan mungkin sudah mencapai hampir 20.000, 25.000 orang di dalam kota Yerusalem. Dan Saulus, seorang yang semangat sekali sebagai seorang Farisi, sebagai seorang rabi, sebagai seorang pemimpin Yahudi, dia memimpin aniaya, dan kita melihat bahwa orang pertama yang menjadi mati syahid, Stefanus, oleh karena penganiayaan yang dipimpin Saulus. Dan dia mulai melakukan penganiayaan yang menurut sejarah ada beberapa ribu orang Kristen dibunuh oleh karena Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Pada tahun 35 Masehi dalam Kisah 9, Saulus bertobat. Dia sekarang menjadi seorang rasul. Dia menjadi seorang pemimpin, tapi awal dia tidak diterima. Orang takut sama dia. Dalam tahun 39 sampai tahun 40 Masehi, kita melihat Kisah 10 terjadi. Pencurahan Roh Kudus di atas bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, ini terjadi 9 sampai 10 tahun setelah hari Pentakosta. Jadi, di tahun-tahun awal, pelayanan lebih khusus di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria. Jadi, itu memang luar biasa. Tahun 42 Masehi, Kisah 11, kegerakan rohani sudah sampai ke Antioquia. Tahun 46 Masehi, Kisah 13, setelah ada 3 penetua lain, baru Paulus dan Barnabas diutus untuk perjalanan misi yang pertama. Jadi tahun 46, Kisah 13 ini, di luar Yerusalem kita melihat penetapan penetua-penetua. Karena awalnya Paulus dan Barnabas yang memimpin jemaat, mereka melatih 3 orang yang lain untuk menjadi penetua-penetua, dan hanya setelah ada 5 orang, baru Roh Kudus mengutus 2 di dalam pelayanan apostolik untuk menyebarkan Injil, meletakkan dasar-dasar di dalam tubuh Kristus dan gereja Tuhan di bangsa-bangsa yang belum terima Injil. Pada tahun 48 Masehi dalam Kisah 14, kita melihat Paulus dan Barnabas menetapkan pola kepenetuaan di dalam semua jemaat yang mereka rintis dan mereka layani.
49 Masehi, kisah 15, Konsili Yerusalem untuk membahas Injil masuk bangsa-bangsa. Ini terjadi karena di antara orang-orang Yahudi yang sudah menjadi percaya, mereka sedikit was-was terhadap orang bangsa-bangsa yang menjadi orang percaya. Mereka belum disunat. Dan orang-orang Yahudi atau sebagiannya mulai berkata, kalau orang belum disunat, dia belum betul-betul bertobat. Nah, ini menjadi satu masalah sampai diadakan konsili pertama di dalam gereja, di dalam musyawarah Yerusalem pada tahun 49 Masehi. Nah, ini 19 tahun setelah Yesus disalibkan dan Roh Kudus dicurahkan dan gereja Tuhan dilahirkan. Pada tahun 50 Masehi, dalam kisah 16 sampai 17, Paulus di Troas, Filipi, Tesalonika, dan Athena. Jadi lagi dia sedang merintis dan membangun sidang jemaat, Injil sedang disebarkan. Tahun 51 Masehi kita lihat kisah 18. Paulus di Korintus. Tahun 52 Masehi, kisah 19 sampai 20, baru Paulus ke Efesus meletakkan pola jemaat perjanjian baru. Tahun 58 Masehi, kisah 21 sampai 26, Paulus dipenjarakan di Kaisarea. Tahun 60 Masehi, kisah 27 sampai 28, Paulus tiba di Roma dan dieksekusi pada tahun 64 Masehi. Jadi ini adalah kesimpulan dari zaman emas di dalam gereja mula-mula. Gereja diletakkan sedikit demi sedikit. Pola kepemimpinan. Bagaimana gereja sebagai imam rajani sudah mulai berkembang. Bagaimana mereka mulai mendirikan persekutuan-persekutuan dan komunitas orang percaya di berbagai tempat. Dan mereka hanya dalam waktu beberapa tahun saja sudah membimbing, mendewasakan dan menetapkan orang-orang sebagai pemimpin jemaat yang disebut penetua jemaat. Tetapi kita melihat di bagian akhir dari zaman emas, ya dari tahun 60 Masehi ke atas, ada tragedi yang terjadi di dalam gereja mula-mula. Tidak semua yang enak-enak dan senang-senang di dalam gereja. Kita melihat dimanapun ada manusia, ada kedagingan. Di mana ada manusia kedagingan, ada kecenderungan untuk menolak pola Allah dan mau kembali kepada pola manusia. Hal yang sama terjadi di dalam bangsa Israel setelah mereka mengalami satu keluaran dari Mesir yang dahsyat oleh kuasa Tuhan. Dengan Tuhan menyatakan kepada mereka satu pola baru, urapan baru, pewahyuan baru, visi baru, masuk ke dalam Kanaan yang baru. Tapi kedagingan manusia kecenderungan kembali kepada kedagingan dan menolak apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Karena dosa merajalela di dalam tabiat manusia, dan tabiat dosa itu boleh juga disebut mesin cetak dosa. Satu tabiat yang busuk yang ada di dalam kita harus dibunuh, dan hanya satu cara untuk membunuh tabiat yang lama itu adalah lewat karya salib. Nah, karya salib sekarang mulai bekerja di dalam kita. Tetapi sakit. Banyak orang menolaknya. Mau kembali kepada cara kedagingan. Mau cara yang gampang-gampang. Cara yang menyenangkan dunia. Karena kalau kita menyenangkan dunia dan cara kedagingan, iblis tidak terlalu banyak mengganggu. Tetapi kalau kita mau bertekun di dalam firman Tuhan, pasti akan ada aniaya. Pasti akan ada serangan, pasti akan ada penolakan, pasti akan ada pemberontakan di dalam kedagingan kita yang ingin yang enak, yang ingin yang populer, yang ingin yang dipuji-puji oleh manusia. Tapi kita dipanggil untuk berjalan di dalam salib. Nah, kita melihat tragedi ini, suatu kemerosotan dan kemunduran. Perhatikan pergumulan dan kekecewaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Nah, perhatikan Mazmur 11 ayat 3. Iblis, dia tidak mau menyerang buah-buah. Yang dia mau menyerang adalah dasar. Dia sudah tahu kalau dasar, kalau akar-akar sudah dihancurkan, sudah rusak, sudah diracuni, buahnya juga akan diracuni.
Jadi dia fokus untuk menghancurkan dasar-dasar. Dan dalam Mazmur 11 ayat 3, kita ditanya, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Nah, Rasul Paulus mengalami penghancuran-penghancuran seperti itu, mulai dihancurkan di dalam gereja mula-mula. Dan dia sangat terkejut. Orang-orang Yahudi yang sudah bertobat dan menjadi percaya, dimerdekakan oleh Injil. Tetapi, ada kecenderungan kembali kepada kedagingan. Di dalam Galatia 3 ayat 1, Paulus berkata kepada mereka, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Banyak orang mulai murtad. Dan Asia, pusat pelayanan Paulus, juga menjadi kuburan rohani. Galatia sudah menjadi kuburan rohani. Setelah keluar dari penjara hukum Taurat, setelah sudah bertobat dan merdeka di dalam Kristus, mereka mau kembali ke dalam penjara. Mau kembali ke dalam kedagingan. Mau kembali kepada hukum Taurat. Dan di Asia kecil, walaupun pertama Injil diberitakan kepada orang Yahudi dan kemudian kepada non-Yahudi, kita melihat kecenderungan kembali kepada kedagingan selalu ada. Dan pusat pelayanan Paulus, bahkan mahkota pelayanan Paulus, menjadi suatu kuburan rohani karena orang-orang sudah mulai mau ingin enak, tidak mau pikul salib, mau yang senang-senang. Dan karena itu banyak bahkan antara pelayan-pelayan, orang-orang percaya meninggalkan iman, meninggalkan Kristus. Dan hal ini sangat menyusahkan Paulus. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 15, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku. Wah, ini kesaksian pahit dari Rasul Paulus. Orang-orang yang tadinya menjadi kawan sepelayanan, mereka yang memberitakan Injil, sekarang menolak Kristus. Mereka mau kembali kepada pola yang lama. 2 Timotius 2, 17 sampai 18. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Waduh, ini orang-orang sudah meninggalkan iman, menyimpang dari kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Kenapa mereka mau kembali kepada yang sesat? 2 Timotius 4 ayat 10. Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Nah, itu membuat saya mengingat penabur, perumpamaan yang Yesus ajarkan. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di antara batu-batu, ada di antara semak duri, ada yang bertumbuh dengan cepat. Tapi setelah mengalami sedikit kesulitan, mundur. Tidak lagi mau bertumbuh, tidak lagi mau ikut Tuhan Yesus. Demas seperti itu, mencintai dunia. Seorang lain lagi yang kita melihat meninggalkan kebenaran dan mau menghancurkan visi Tuhan untuk menghasilkan maksud abadinya adalah Diotrephes. Diotrephes, salah satu dari 3 penetua bersama Gaius dan Demetrius. Nah, ini satu sidang jemaat tidak terlalu jauh dari Efesus. Rasul Yohanes sudah kembali dari Pulau Patmos. Setelah bertahun-tahun di sana, setelah mendapat pewahyuan kitab Wahyu, dia kembali dan tinggal di Efesus. Nah, di Efesus, dia akan melayani jemaat-jemaat yang sekelilingnya, walaupun dia sekarang sudah berumur hampir 100 tahun, tapi punya semangat untuk melayani Tuhan Yesus. Ini adalah murid Yesus yang
membaringkan kepalanya di atas dada Yesus, yang disebut murid yang tercinta oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat bahwa Diotrephes, salah satu dari 3 penetua setempat, punya ambisi untuk diri sendiri. Bahkan dia menolak Rasul Yohanes dan utusan-utusan yang diutus oleh Rasul Yohanes, karena dia ambisi melakukan kudeta, mau menjadi orang terutama di dalam jemaat. Jadi ini sama dengan sifat iblis di dalam Yesaya 14. Aku hendak naik. Jadi penyakit itu sudah kena Diotrephes. Nah, kita sebagai pelayan, pemimpin-pemimpin, kita harus jaga jangan sampai kita mempunyai roh Diotrephes. Aku hendak naik. Menganggap diri sebagai orang yang paling hebat. Nah, dalam 3 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat. Tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Jadi kita melihat Diotrephes ini begitu kurang ajar. Dia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kawan-kawan sekerja. Dia meninggalkan kasih yang mula-mula. Dia tidak lagi mencintai Yesus dengan sesungguhnya. Tidak lagi mencintai kawan-kawan sepelayanan bersama-sama. Tidak lagi mengutamakan firman atau mencintai firman. Jadi sesungguhnya dia sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3, kita baca tentang 7 sidang jemaat. Antaranya kita melihat adalah Efesus, yang dulu disebut mahkota pelayanan Paulus. Dari 7 sidang Asia dalam Wahyu 2 dan 3. Kita melihat kasih ditinggalkan. Efesus, mereka sudah meninggalkan kasih mula-mula. Kita melihat di Pergamus, kekerasan Nikolaus. Satu roh yang ingin menjadi diktator. Di Pergamus, kita melihat ketamakan Beleam, pelayan yang mau menggunakan pelayanan demi keuntungan finansial sendiri. Di Tiatira kita melihat imoralitas Isabel, kedagingan. Di Sardis, kemunafikan. Di Laodikia, makmur tanpa Yesus. Mereka berkata, kami telah memperkayakan diri kami sendiri dan kami tak kurang apa-apa. Padahal tidak ada Yesus. Dia ada di luar, sedang ketok-ketok-ketok di pintu. Yesus mau masuk. Bagaimana bisa ada gereja, orang beribadah, mungkin menyanyi-menyanyi, tapi Yesus terkunci di luar. Sudah inilah keadaan di akhir abad pertama di dalam sejarah gereja. Nah, gereja perjanjian baru mulai meninggalkan nilai-nilai Alkitab. Seperti yang kita lihat di dalam 3 Yohanes 1, 9-10 dengan Diotrephes. Nah, di akhir abad pertama, 7 jemaat Asia menunjukkan kemerosotan tragis. Dalam abad kedua, sifat Diotrephes yang kita lihat itu, dalam kepemimpinan semakin dominan dengan pengejaran baru yang disebut primus inter pares. Itu bahasa Latin, yang artinya yang pertama di antara orang-orang yang sederajat. Artinya satu orang menjadi lebih tinggi, ya padahal dikatakan sederajat, tapi dia menjadi bos atas yang lain-lain. Ini adalah meninggalkan pola kepenetuaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, pola kepenetuaan itu sebenarnya dasarnya di dalam Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sederajat, tetapi peranannya berbeda. Tidak apa-apa kalau peranan berbeda. Memang orang punya karunia yang berbeda-beda, kapasitas yang berbeda-beda. Tetapi bersama-sama kita seperti Allah Tritunggal harus juga mempunyai kejamakan di dalam keesaan. Ini adalah satu hati, satu jiwa, satu roh, satu visi yang harus ada di dalam para pemimpin. Tapi sebelum akhir abad kedua, faham itu telah menghancurkan praktek kepenetuaan
Ini maksudnya di sini faham Diotrephes. Dan gereja sudah mulai menuju sistem hierarki yang memuncak pada sistem kepausan. Abad kedua, gereja meninggalkan nilai Alkitab tentang keimamatan semua orang percaya. Bukan lagi semua orang yang boleh melayani. Semua orang mendapat pewahyuan dan inspirasi. Hal ini mulai nyata di dalam Ignatius yang dari Antioquia. Di dalam satu surat yang dia tulis kepada orang Smyrna. Ini terjadi pada sekitar tahun 110 Masehi. Waktu dia berada di dalam perjalanan menuju Roma, di mana dia akan dieksekusi, bahkan akan dimakan oleh singa-singa di dalam arena Roma. Nah, di dalam suratnya kepada orang Smyrna, dia berkata ibadah hanya sah kalau jemaat berkumpul kepada uskup. Nah, di sini kita melihat mulai ditinggikan seorang pendeta dan sudah mulai dipisahkan kependetaan dari awam. Jadi pelayan profesional dari jemaat yang sedang berkumpul bersama-sama. Jadi bukan lagi keimamatan semua orang percaya dan bukan lagi satu pola pelayanan di mana semua orang akan melayani bersama. Sekarang diutamakan satu orang yang disebut uskup. Jadi seperti Diotrephes, dia mau menjadi yang terutama. Misalnya, dia mau menjadi uskup atas penetua-penetua yang lain. Nah, berikut Ignatius berkata bahwa hanya uskup boleh melayani perjamuan kudus. Bukan lagi satu persekutuan secara kekeluargaan, di mana tiap-tiap rumah boleh membagikan roti dan air anggur. Sebagai satu persekutuan rumah tangga. Rumah tangga yang kumpul juga dengan rumah tangga yang lain pada waktu boleh. Karena di awal sejarah itu adalah sukar. Karena mereka sekte ilegal. Mereka dianiaya, mereka dikejar, mereka ditangkap, mereka dibunuh. Tetapi Ignatius, dia mulai memperkenalkan suatu sistem. Hanya pendeta yang boleh memimpin perjamuan kudus. Di dalam abad ketiga, hierarki gereja mulai mendukung otoritas pemimpin tunggal. Sudah meninggalkan pola jamak, jadi kejamakan di dalam keesaan. Dan ini di dalam tulisan dari Cyprian dari Carthage, di dalam surat 68 ayat 8 yang ditulis sekitar tahun 254 Masehi. Kalian harus tahu bahwa uskup ada di dalam gereja, dan gereja ada di dalam uskup. Dan kalau seorang tidak bersama uskup, maka dia tidak ada di dalam gereja. Artinya, kalau orang percaya tidak mengakui otoritas uskup pendetanya, jadi yang kayak Diotrephes yang sudah menjadi yang paling tinggi di atas pendeta-pendeta atau penetua-penetua yang lain, itu tidak sah. Aduh, ini menjadi satu kesulitan. Dalam abad ketiga dan keempat, pola imamat rajani sudah diganti dengan keimamatan kaum pendeta. Bukan keimamatan semua orang percaya atau imamat rajani, tetapi imamat pendeta. Dan pendeta sekarang mulai menjadi yang terutama. Daripada menjadi organisme yang hidup, gereja telah mulai menjadi organisasi raksasa yang kawin dengan sistem politik. Sejarah berdarah sudah mulai di dalam gereja. Dan gereja sudah mulai menjadi satu bagian di dalam konspirasi politik untuk menghancurkan kehidupan Kristus di dalam gereja. Jadi agama mulai diperalat manusia jahat. Nah, ini mulai secara titik awalnya pada zaman 312 Masehi dengan Kaisar Konstantin. Boleh bilang gereja masuk zaman kegelapan. Lalu pada tahun 388, Kaisar Theodosius melarang pembahasan agama oleh kaum awam. Tahun 435 Masehi, ada hukum Roma. Semua yang tidak ikut ajaran gereja Roma harus dihukum mati. Wah, sekarang gereja menjadi sangat bersifat diktator. Diktator atas kehidupan orang, diktator atas iman orang. Kalau tidak percaya apa yang mereka ajarkan, harus dibunuh. Wah, kasih karunia dan anugerah Allah sudah mulai menghilang. Hukum
sudah mulai berkuasa. Pada tahun 590 sampai tahun 604, Paus Gregory pertama melarang pembacaan Alkitab oleh kaum awam. Jadi banyak orang percaya sudah mulai protes. Wah, ini ajaran-ajaran yang sekarang muncul di dalam gereja bertentangan dengan Alkitab. Jadi bagaimana? Gereja melarang orang baca Alkitab. Gereja yang menjadi otoritas atas pengajaran-pengajaran. Dan orang percaya tidak lagi boleh membaca Alkitab. Pada tahun 1231 Masehi, Paus Gregory ke-9 mendirikan Komisi Penumpasan Ajaran Sesat atau disebut Inquisition. Nah, ini khusus untuk membunuh orang-orang Kristen yang bersifat Injili dan kaum Yahudi. Dan ini berjalan sampai sekitar tahun 1800 Masehi. Nah, di dalam periode itu, kita melihat ada seorang pahlawan iman yang namanya John Wycliffe, yang pada tahun 1330 sampai 1384, jadi dia hanya berumur 54 tahun waktu meninggal. Tapi John Wycliffe adalah pastor Katolik dan dosen Universitas Oxford. Dia adalah pendiri gerakan Injili yang disebut Lollards, yang suka membawa Injil ke desa-desa. Dan mereka suka membawa firman Tuhan di dalam bahasa Inggris, bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lokal. Dia menolak doktrin transubstansiasi, yaitu bahwa roti dan air anggur berubah fisik menjadi tubuh dan darah Yesus. Ini memang doktrin klasik Katolik. Dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Kemudian oleh gereja Katolik divonis hukuman mati, tetapi dia dilindungi oleh Ratu Inggris sampai dia meninggal. Tapi kemudian atas perintah gereja Katolik, mayatnya digali keluar dari kubur, dibakar, baru debu-debunya dilempar ke dalam sungai dan mereka berkata, kami sudah melenyapkan John Wycliffe. Tetapi pendukung-pendukungnya berkata, puji Tuhan, sekarang John Wycliffe sudah diutus ke seluruh dunia. Karena debunya masuk ke dalam sungai, sungai masuk ke dalam laut, dan laut ke segala bangsa. Dan memang di kemudian zaman, didirikan Institut Wycliffe untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa lokal di seluruh dunia. Tapi dia seorang yang sangat dianiaya oleh gereja pada zamannya. Pada tahun 1369 sampai 1415, ada seorang penginjil Cek yang namanya Johann Hus. Pada tahun 1401, dia menjadi pastor Katolik, dan dia terinspirasi oleh Wycliffe. Nah, dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Cek. Nah, dia mengkritik kemunafikan di dalam gereja. Dan orang-orang percaya seharusnya menerima baik roti maupun air anggur perjamuan kudus. Karena pada waktu itu mereka hanya diberi roti, tidak diberikan air anggur. Dan dia mengajarkan pengampunan tidak boleh dibeli. Itu adalah kasih karunia. Nah, oleh karena pengajaran-pengajaran itu, dia dicap sesat dan melakukan bidah oleh gereja Katolik. Kemudian dia ditangkap dan dibakar sebagai seorang bidah. Nah, apa yang terjadi? Di dalam sejarah gereja, dari zaman Kristus disalibkan, kita melihat pertama diletakkan fondasi apostolik yang benar. Tetapi terjadi kemerosotan di dalam gereja. Memang kemudian akan terjadi pemulihan. Tapi kita melihat yang terjadi dalam kemerosotan, kemunduran dari kebenaran. Pada tahun 30, Yesus disalibkan. Tahun 64 Masehi, Paulus mati. Tahun 100, Yohanes mati. Kemudian kita lihat gereja mulai mempraktekkan pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari dasar apostolik. Suku imam menggantikan suku atau imamat orang percaya. Suku imam, pastor, dan uskup. Hierarki kepausan. Jadi kita melihat terjadi suatu penggantian 5 jawatan. Jadi tidak lagi ada kepenetuaan,
Tidak lagi ada 5 jawatan. 5 jawatan sekarang diganti dengan paus, kardinal, uskup agung, uskup, dan pastor. Terjadi hierarki kepausan. Kemudian baptisan secara selam untuk orang percaya diganti dengan baptisan anak-anak secara percik. Sistem sakramen sudah mulai diperkenalkan. 7 sakramen yang menjadi jalan ketaatan untuk orang bisa diselamatkan. Kemudian dihasilkan surat pengampunan. Jadi kalau mau luput dari siksaan di dalam alam antara mati dan neraka, satu alam siksaan untuk penyucian, pengujian, untuk mengurangi waktu di situ, kalau beli surat pengampunan. Dan otoritas gereja menggantikan gereja. Jadi secara doktrin, gereja sudah meninggalkan kepenutuaan, 5 jawatan, bahasa roh yang diganti dengan bahasa Latin, nyanyian baru yang diganti dengan chanting di dalam gereja, imam rajani diganti dengan suku imam, otoritas Alkitab diganti dengan otoritas gereja. Namun, janji Allah adalah pemulihan segala sesuatu. Dalam Yesaya 60:22. Jadi Tuhan tidak akan mengizinkan kemerosotan itu terjadi. Allah mempunyai rencana. Allah mempunyai visi. Allah mempunyai hati semangat untuk menghasilkan maksud abadinya. Dan dalam Yesaya 60 ayat 22, Tuhan berjanji yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Tuhan akan melaksanakannya. Siapa akan melaksanakannya Tuhan? Saudara-saudara, Tuhan. Dan dia akan melakukannya dengan segera pada waktunya. Yeremia 23 ayat 20. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan api yang dirancangnya dalam hatinya. Allah sudah punya rencana. Dan murkanya terhadap kuasa kegelapan dan kemunafikan tidak akan surut sampai api yang di dalam hati Allah digenapi. Kita harus pilih. Kita mau di dalam hatinya Allah atau kita mau bagian dari murka karena kemunafikan itu. Nah, pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Allah mempunyai rencana dan dia akan menggenapi rencananya pada akhir zaman. Sekarang ini kita sudah ada di akhir zaman itu. Dan itu sebabnya sekarang Tuhan sedang meningkatkan pemahaman, pengertian tentang rencana yang luar biasa itu. Dalam Roma 9 ayat 28, ini salah satu ayat yang saya cinta sekali. Apa yang telah difirmankannya. Jadi apa yang ada di dalam maksud abadinya, yaitu untuk menghasilkan umat yang serupa dengan Kristus, yang hidup di dalam persekutuan seperti Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, pertama di dalam satu persekutuan yang kecil kayak komsel, satu komunitas orang percaya yang akan bertumbuh dan bertumbuh menjadi miliaran orang di dalam ibadah yang besar sekali. Ibadah raya yang luar biasa di surga. Wah, Tuhan mau menghasilkan umat seperti ini. Apa yang telah difirmankannya. Ini yang harus menjadi visi kita. Rencana kekal Allah. Maksud abadi Allah. Dan kita perlu melihat apa yang Allah sudah letakkan sebagai dasar-dasar apostolik di dalam gereja. Karena itu adalah yang sanggup untuk mengubah dunia. Jadi apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan. Jadi tidak tergantung kesanggupan saudara dan saya. Tuhan akan lakukan. Kita menjadi alatnya. Kita harus menjadi bersedia untuk menjadi hambanya. Melakukan apa yang dia mau lakukan itu. Akan dilakukan Tuhan. Nah, ada orang berkata, oh itu nanti di surga saja. Bukan. Di atas bumi. Tuhan akan menggenapi rencananya di atas bumi. Jadi saudara-saudara, ini bukan akan dilakukan oleh kesanggupan kita. Karena dikatakan di sini, akan dilakukan Tuhan. Ini adalah kesanggupan Allah. Kita menjadi anak-anak dan hamba-hamba. Tangannya yang akan melaksanakannya. Tetapi ini adalah kuasa Tuhan, kesanggupan Tuhan. Di mana?
Oh, ada yang berkata, oh nanti di surga. Bukan di surga, saudara-saudara. Di bumi. Di atas bumi. Dalam keadaan apa? Sempurna. Kesempurnaan itu akan terjadi di atas bumi. Kita tidak harus tunggu sampai di surga. Ada yang berkata, oh tidak bisa terjadi di bumi. Kan kita manusia. Saudara, kita masih manusia di surga juga. Allah adalah sama sanggup di surga dan di bumi. Dan kalau Tuhan sanggup melakukan di surga, Dia sanggup juga melakukan di atas bumi. Dan ini akan terjadi segera. Seperti dalam lockdown COVID-19. Waktu itu terjadi. Begitu cepat. Seluruh dunia bisa lockdown. Tapi saudara, waktu Tuhan bekerja, itu mungkin akan terjadi lebih cepat lagi. Karena Tuhan akan membawa suatu kesimpulan, satu konklusi, satu kenyataan dari kemuliaannya di atas muka bumi. Sempurna dan segera. Dalam Yoel 2 ayat 25 sampai 26 ada janji. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dihabiskan. Saudara, ini adalah janji Tuhan. Dia akan memulihkan kepada kita semua yang sudah dihancurkan. Yang sudah dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim di antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Jadi apa yang Tuhan sudah janjikan akan terjadi, saudara-saudara. Walaupun ada kemerosotan, walaupun ada yang mau menghancurkan fondasi-fondasi. Iblis tidak senang, Diotrephes tidak senang, Ignatius tidak senang. Kita melihat bahwa begitu banyak yang berjuang untuk melawan doktrin dasar apostolik. Tetapi saudara, kalau kita mempunyai hati, perhatikan pengkhotbah 7 ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik dari awalnya. Kalau kita melihat hebat di dalam gereja mula-mula, akan lebih baik di akhir zaman. Nanti di dalam sesi kedua, kita akan melihat pemulihan. Sekarang kita melihat, kemerosotan telah terjadi. Kita sudah melihat dari zaman Kristus disalibkan, merosot. Sampai gereja sudah meninggalkan fondasi-fondasi apostolik. Tapi syukur, akhir sesuatu lebih baik daripada awalnya. Dan hal itu kita akan pelajari di dalam sesi kedua. Tuhan Yesus memberkati.